Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhatin Khalidah, Prodi PBSI, kelas atau semester 6B, MPM 19882011A225732. Dosen pengampuh dari proposal kali ini yaitu Bapak Ahmad Yazid MPD selaku dosen mata kuliah Seminar Sastra. Selama manusia hidup, hal yang paling sering dilupakan adalah bersyukur atas segala hal yang telah ia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Tuhan adalah bagian dari sisi ketabahan, keikhlasan, dan ucapan terima kasih kita sebagai hamba yang tidak mampu melakukan hal apapun. Karena alasan itulah sudah sebaiknya kita mensyukuri berkah hidup dan kasih sayangnya sehingga kita masih bisa beraktivitas sesuai keinginan hati kita. Lalu sholawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan contoh dan suri tauladan yang baik dan menyelamatkan kita dari kegelapan malam dengan cahaya Islam. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, penulis dapat menyelesaikan proposal yang bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada kami dan mahasiswa yang lain agar mengetahui konflik sosial yang ada dalam novel Perempuan dalam Pusaran karya R. Tanjung serta manfaat dan tujuannya. Di bab 1 ini, di bab 1 pendahuluan, yaitu di latar belakang masalah Perempuan dalam Pusaran ini, yaitu merupakan kisah misteri Pulau Cerutu yang melahirkan 3 generasi pada tempat yang berbeda. Kisah ini membawa kita ke dalam warna kehidupan manusia dengan berbagai masalah yang membuat mereka terhanyut di dalamnya. Petualangan Mukhlis sebagai pelaut dalam tubuhnya mengalir darah keturunan penjaga mercusuar di Pulau Cerutu. Dilanjutkan oleh petualangan Kabil sebagai titisan dari Mukhlis yang hidup di antara rimba Haji Brumi dan sungai pasir. Winiarti, seorang perempuan yang berjuang untuk menghilangkan bayangan hitam yang menghantuinya selama ini. Pada umumnya, seseorang hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan orang lain dalam menjalankan aktivitas bermasyarakat. Semuanya tidak selalu berjalan dengan baik. Ada kalanya bahkan sering seseorang dihadapkan pada suatu konflik, baik konflik dengan seseorang ataupun konflik dengan suatu kelompok. Konflik dapat ditimbulkan oleh banyak hal, misalnya saja perbedaan prinsip atau pola pikir, perbedaan kepentingan keadaan sosial yang berlainan, dan lain sebagainya. Semakin berjejal orang berkumpul di satu tempat, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya konflik. Di sana tidak dapat dipungkiri bahwa manusia dan konflik saling berhubungan. Di sini ada Likumahua 2178 menganggap konflik sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan umat manusia. Dari sejak penciptaan dunia ini, terutama manusia, konflik sudah mulai. Konflik antar Allah pencipta di satu pihak dengan Adam Hawa di pihak lain. Rasanya tidak sempurna kehidupan ini tanpa konflik. Jadi konflik memang menyatu dengan kehidupan manusia dan merupakan salah satu unsur kelengkapannya. Konflik sosial yang dapat ditemukan secara langsung pada novel Perempuan dalam Pusaran karya R. Tanjung ini yaitu tokoh seorang wanita atau Winiarti yang hidup mengasihkan dirinya setelah kematian ayahnya dengan membawa benih yang ditanggungnya sebagai titisan dari seorang pelaut. Nah, kisah ini membawa kita ke dalam warna kehidupan manusia dengan berbagai masalah yang membuat mereka terhanyut di dalamnya. Nah, Winiarti di sini yaitu seorang perempuan yang ditinggal oleh kekasihnya ketika merantau ke Singapura. Nah, Winiarti di sini yaitu seorang perempuan yang sedang hamil di luar nikah atau masih belum sah menjadi seorang istri. Dengan beban yang
berarti merasa malu kepada masyarakat sehingga dia mengasingkan dirinya ke dalam hutan. Ada beberapa alasan mengapa penulis lebih memilih novel perempuan dalam pusaran karya H.R. Tanjung ini untuk diteliti, yaitu untuk mengungkapkan berbagai konflik sosial yang mayoritas terjadi di dalam novel perempuan karya H.R. Tanjung ini, dan untuk mengungkapkan secara rinci konflik sosial yang ada dalam novel perempuan dalam pusaran karya H.R. Tanjung, dan sekaligus untuk mengungkapkan tokoh yang hendak akan dianalisis oleh peneliti. Dan adapun rumusan masalahnya, yaitu bagaimanakah tokoh dalam novel perempuan dalam pusaran karya H.R. Tanjung dan bagaimanakah konflik sosial yang ada dalam perempuan dalam pusaran karya H.R. Tanjung. Dan adapun tujuan penelitiannya, yaitu mendeskripsikan tokoh dalam novel perempuan dalam pusaran karya H.R. Tanjung, memaparkan konflik sosial yang ada dalam novel perempuan dalam pusaran karya H.R. Tanjung. Dan adapun manfaat penelitiannya, yaitu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritisnya, yaitu untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang sastra dan menambah hazanah pustaka Indonesia agar dapat digunakan sebagai penunjang kajian. Dan adapun manfaat praktisnya, yaitu manfaat bagi pembaca diharapkan dapat mengambil manfaat lebih dan memahami isi novel lebih dalam tentang perempuan dalam pusaran karya H.R. Tanjung. Dan adapun manfaat bagi peneliti, yaitu menjadi jawaban dari dirumuskan di atas. Dengan selesainya penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi penulis untuk semakin aktif berkarya bagi dunia sastra dan pendidikan umumnya. Dan adapun definisi operasionalnya, yaitu konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik sosial berasal dari kata kerja Latin, yaitu configere, artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih. Nah, di sini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Purwadarminta 1976, konflik berarti pertentangan atau percekcokan. Pertentangan sendiri muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antar dua belah pihak berseberangan. Adapun penyebabnya, yaitu perbedaan antara perorangan, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Di sini kita lanjut ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Di sini ada deskripsi teori. Deskripsi teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi tokoh dan konflik sosial. Dan adapun penelitian yang relevan yaitu ada dua yang saya ambil, yaitu pertama Maria Yuliana Kusrini 2008 yang berjudul Konflik Sosial dalam Novel Orang-Orang Malioboro karya Eko Susanto, Pendekatan Sosiologi Sastra. Dan yang kedua yaitu Ardea Regita Cahyani 2020 yang berjudul Konflik Sosial pada Tokoh Utama dalam Novel Mendung karya Yes Ismi Suriyat Atmaja. Dan adapun kerangka berpikirnya, yaitu di sini ada tokoh apa saja yang ada dalam novel perempuan dalam pusaran dan konflik sosial apa saja yang ada dalam novel perempuan dalam pusaran karya H.R. Tanjung. Penelitian ini diawali dengan adanya permasalahan sehingga diperlukan adanya penelitian. Baik, di sini kita akan lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan pada novel perempuan dalam pusaran karya R. Tanjung yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif,
dengan menguraikan data dalam bentuk kata-kata dan bukan dalam bentuk angka. Sumber dari data penelitian ini adalah teks-teks naratif novel Perempuan dalam Pusaran yang ditulis oleh H.R. Tanjung tahun 2013, diterbitkan oleh penerbit PT Runa Prima Sinergi. Nah, yang kedua yaitu ada kehadiran peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai observer, keaktifan peneliti sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, penganalisis, dan pelopor sebagai hasil dari penelitian dari novel Perempuan dalam Pusaran karya R. Tanjung. Yang ketiga ada lokasi penelitian. Penelitian ini merupakan studi analisis dari dalam novel Perempuan dalam Pusaran karya R. Tanjung, sehingga tidak dibutuhkan lokasi khusus. Nah, adapun sumber data. Sumber data ini berasal dari novel yang berjudul Perempuan dalam Pusaran karya R. Tanjung, tahun terbit 2013 dan terdapat 377 halaman. Adapun prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi membaca, menyimak, dan juga catat. Nah, adapun analisis data. Data yang digunakan dalam novel ini menggunakan teknik baca, simak, menandai, dan mengumpulkan serta mencatat dan pengambil kesimpulan. Nah, adapun 7 pengecekan keabsahan temuan. Nah, pengecekan keabsahan temuan di sini ada 2, yaitu meningkatkan ketekunan dan triangulasi. Adapun meningkatkan ketekunan yaitu pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Aktivitas ini dilakukan untuk memperoleh hasil dari analisis dan konflik sosial dalam novel Perempuan dalam Pusaran karya R. Tanjung. Apabila ada data yang diperoleh telah akurat, maka peneliti dapat mendeskripsikan data secara akurat dan sistematis. Dan adapun triangulasi yaitu merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik dengan informasi dari data yang terkumpul guna mengecekkan dan pembanding terhadap data yang telah ada dalam novel Perempuan dalam Pusaran karya R. Tanjung. Dan yang terakhir ada tahapan penelitian. Yang pertama yaitu ada studi pendahuluan, perumusan masalah, dan pengumpulan data dan pengolahan data. Adapun studi pendahuluannya yaitu pada tahap ini akan dilakukan analisis data dalam novel Perempuan dalam Pusaran karya R. Tanjung. Analisis ini dilakukan untuk mengkaji dan mengetahui secara teoritis metode yang dipakai dalam metode pemecahan masalah. Adapun perumusan masalah yaitu pada tahap selanjutnya akan dilakukan perumusan masalah yang terjadi pada objek penelitian sekaligus merumuskan tujuan penelitian. Perumusan masalah dapat dari hasil analisis penelitian pada waktu analisis dalam novel Perempuan dalam Pusaran karya R. Tanjung. Hasil perumusan masalah ini sekaligus dijadikan tujuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Dan adapun yang terakhir yaitu pengumpulan data dan pengolahan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan untuk membacakan masalah yang telah dirumuskan di atas. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data yang akan digunakan pada tahap analisis dalam novel Perempuan dalam Pusaran karya R. Tanjung. Pada proses analisis dikaji data-data yang ada menggunakan metode yang telah peneliti pelajari pada tahap di awal. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.